Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mata kuliah Aswaja dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah beserta landasan utama ajaran Aswaja. Mengapa Aswaja bersifat tawasud, moderat dalam memahami agama? Mau kita jelaskan untuk ahlal artinya keluarga, pengikut, penduduk. As-sunnah itu artinya jalan, cara atau perilaku walaupun tidak diridhoi. Al-jamaah artinya sekelompok orang yang banyak dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan, atau kaum yang bersepakat dalam suatu masalah, atau orang-orang yang memiliki kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai satu tujuan. Untuk Aswaja sendiri adalah kelompok yang teguh memegang ajaran dan nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis. Dengan mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'in, mayoritas umat Islam di India merupakan kaum Sunni atau Aswaja. Kemudian dalam perkembangan pemikiran saat ini ada istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kiri selalu diidentikan dengan pemikiran liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Penganut pemikiran tersebut sering juga dinamakan kelompok pemikiran bebas, tidak ada doktrin atau dogma. Sebenarnya kelompok ekstrem kanan lebih banyak diidentifikasi dengan kelompok radikalisme, ortodok, skriptilisme, konservatif. Kelompok yang selalu mempertahankan berdasarkan dogma dan doktrin maupun kitab tanpa menerima pemikiran dari pihak manapun. Dari dua kelompok tersebut, Aswaja mengambil pemikiran at-tawasyud atau sikap tengah-tengah, atau lebih dikenal pemikiran moderat, kelompok yang tidak ke kiri maupun ke kanan. Kelompok selalu menjadi jalan damai dalam memecahkan setiap persoalan. Kemudian yang pertanyaan kedua, paparkan hubungan antara akidah, syariah, dan tasawuf sebagai tiga pilar Aswaja. Bagaimana ketiga pilar tersebut berdiri sebagai satu kesatuan dalam seorang muslim. Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja sering diringkas melalui tiga pilar utama: akidah, keyakinan, kemudian syariah, hukum dan praktik ibadah, dan tasawuf, etika spiritual atau kehidupan batin. Ketiga pilar ini bukan elemen terpisah berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling melengkapi, mengendalikan, dan memperkaya satu sama lain, sehingga membentuk kerangka hidup muslim yang seimbang, benar dalam iman, benar dalam praktek, dan matang dalam jiwa. Akidah Syafi'iyah, keyakinan yang benar, memberikan alasan normatif untuk mematuhi hukum. Misalnya, percaya bahwa Allah Maha mengetahui, memberi perintah, memotivasi ketaatan pada syariahnya. Kemudian syariah ke tawasub, tasawuf, praktik. Syariah, kalau syariah ini praktik, memberikan kerangka untuk latihan spiritual, sholat, zikir, puasa, sebagai sarana tasawuf. Tanpa syariah, tasawuf bisa menjadi metafisika kosong. Tanpa tasawuf, syariah bisa menjadi legalisme kering. Kemudian dari tasawuf ke akidah dan syariah, tasawuf memurnikan akidah dari bid'ah atau penyelewengan batin, misalnya menyembah selain Allah, dalam bentuk pengabdian kepada tokoh manusia, dan menjadikan kepatuhan terhadap syariah lebih tulus, bukan karena takut sosial, tapi karena cinta dan kesadaran akan Allah. Contoh ringkas, seorang yang berakidah meyakini sholat wajib, mengerti urgensinya, ia menjalankan syariat dengan sholat 5 waktu, dan melalui tasawuf ia membersihkan niat sehingga sholatnya khusyuk, sehingga ibadahnya efektif untuk membentuk akhlak. Kemudian tanya 3, Aswaja ini dikenal menggunakan metode tawazun, tasamut, dan itidal dalam menyikapi perbedaan. Jelaskan ketiga sikap tersebut dan beri contoh penerapnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. At-tawazun itu atau seimbang,
dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kelompok Aswaja selalu berpikir at-tawazun, artinya seimbang, tidak semata mengedepankan Al-Quran dan hadis, juga menggunakan akal. Dalam memutuskan sebuah perkara yang memang tidak ada dalilnya, dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian, harus seimbang dalam menyikapi sebuah perkara, termasuk juga dalam menerima informasi atau perlu pemikiran tawazun, seimbang dengan melakukan check and recheck agar informasi dapat menjadi seimbang. Kemudian tasamu atau toleransi, menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Di Indonesia ini tidak hanya dihuni oleh umat Islam, melainkan banyak juga penganut agama lain. Untuk menghadapi pemeluk agama lain diperlukan sikap tasamu tersebut. Kelompok Aswaja sudah lama mengamalkan tasamu dan hasilnya sampai saat ini umat Islam bisa berdampingan dengan umat lain dengan damai. Kemudian al-itidal, artinya tegak lurus. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekarang menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu inginkan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Pemikiran al-i'tidal ini tegak lurus kelompok Aswaja tidak berhenti menyuarakan kebenaran apapun itu rintangannya. Setiap kebenaran harus dipertahankan dari segala ancaman pemikiran luar yang merusak Islam. Kemudian berikutnya, jelaskan proses masuk dan berkembang Aswaja di Nusantara, termasuk peran ulama dan pesantren. Bagaimana nih Aswaja kemudian membentuk karakter keagamaan masyarakat Indonesia. Aswaja ke Nusantara ini masuk sekitar abad ke-7 melalui pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia. Islam dibawa dengan cara damai, bukan penaklukan. Para ulama sufi berperan besar karena dakwahnya lembut dan mudah diterima masyarakat. Kemudian dari peran tasawufnya, corak Aswaja yang dibawa adalah fikih Syafi'ah. Kemudian akidahnya Asy'ari Maturidi, tasawufnya Imam Al-Ghazali, pendekatan tasawuf yang fleksibel dan al-haqi membantu masyarakat Nusantara cepat menerima Islam. Kemudian peran Wali Songo menyebarkan Aswaja melalui kebudayaan lokal, wayang, gamelan, arsitektur. Mereka tidak merusak tradisi lama, tetapi mengisinya dengan nilai Islam. Itu menjadi fase paling penting dalam Islamisasi Nusantara. Kemudian perkembangan pesantren. Mulai abad ke-17, pesantren berkembang sebagai pusat pendidikan Aswaja. Pesantren mengajarkan akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tawassul al-khalaqi. Pesantren juga mencetak banyak ulama besar dan menjadi tradisi Islam moderat. Kemudian peran ulama Nusantara, ulama seperti Syekh Nawawi, Syekh Mahfud, dan Syekh Ahmad Khatib membawa sanad keilmuan dari Haramain. Mereka ikut membentuk jaringan Aswaja di Indonesia. Berdirinya NU 1926 semakin mengukuh Aswaja sebagai arus utama Islam di Indonesia. Kemudian dampak pada karakter keagamaan masyarakat Indonesia. Nilai Aswaja seperti tawasud, moderat, tasamu, toleran, tawazun, seimbang dan tidak adil membuat Islam Indonesia ini ramah dan damai, menghargai budaya lokal, anti kekerasan, mudah beradaptasi, menjaga persatuan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.